BIM Workshop, sebuah gedung 3 lantai dengan Autodesk Revit. Building Information Modeling atau BIM adalah proses holistik untuk membuat dan mengelola informasi terhadap aset-aset pembangunan. Prosesnya didukung oleh berbagai alat, teknologi, dan kontrak yang melibatkan pembuatan dan pengelolaan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional pada sebuah tempat. Memasuki proses pengerjaan yang dimulai dengan melacak site pada Google Maps. Lokasi site yang sudah ditemukan kemudian di-screenshot beserta skala yang ada pada pojok kanan bawah Google Maps. Foto screenshot site Google Maps kemudian dipindahkan ke Revit dan bentuk site kemudian dapat di-tracing kembali. Setelah itu, mengunduh data aksonometri site dan sekitarnya melalui CAD Mapper. Lalu, diimpor ke dalam Revit serta diselaraskan dengan lokasi site dan sekitarnya yang tertera pada CAD Mapper. CAD Mapper berfungsi untuk melacak dan membaca bangunan existing dalam perimeter sekitar site, jalan, dan kontur topografi pada site. Dalam bentuk situs, CAD Mapper dapat menghemat banyak waktu bagi arsitek, perancang, dan perencana dengan menghasilkan informasi 3 dimensi secara otomatis untuk lebih dari 200 kota di seluruh dunia. CAD Mapper menghasilkan model 3 dimensi yang dapat digunakan dengan AutoCAD, SketchUp, Rhino, dan Adobe Illustrator. Untuk menghasilkan informasi topografi, bangunan, dan jalan, CAD Mapper mengambil data dari OpenStreetMap. Berlanjut setelah itu, topografi dapat disembunyikan terlebih dahulu dan fokus dengan tracing lokasi pada site, kemudian merancang bangunan yang diinginkan. Terdapat banyak tools dalam Revit untuk mengolah data bangunan. Salah satu desain tools tersebut adalah tools untuk merancang bangunan terdapat pada Control Tab di atas yang bertuliskan Modify dan diklik pada bagian tombol bar di atas dalam section Draw. Setelah itu dilakukan, pilihlah mode Solid Form pada bagian Modify Lines. Dalam kolom Create Form, bentuk 3 dimensi rancangan dapat dilihat melalui 3D View. Jika bangunan belum fix, ketinggian bangunan dapat diatur dengan melakukan double clicking pada mouse pada garis bangunan yang ingin dirubah. Untuk mengunduh atau meng-cancel sebuah action, hanya butuh untuk menekan tombol Escape 2 kali, klik kanan, dan klik Cancel, lalu on the Select panel, klik Modify. Untuk membagi lantai dalam sebuah rancangan, dapat menggunakan Mesh Floors dan menceklis level atau lantai yang akan ditampilkan. Desain masih dapat diubah sebelum mengklik tombol Finish. Lalu, untuk menciptakan dinding berdimensi, dapat menggunakan tools Wall Made, yaitu Wall by Face, dan memilih dinding yang akan digunakan. Berbagai ragaman tools untuk menciptakan wall terdapat pada Control Tab di atas yang dilabelkan dengan nama Architecture. Seperti elemen dasar lainnya dalam model bangunan, dinding adalah contoh dari tipe keluarga sistem yang telah ditentukan sebelumnya, yang mewakili susunan standar dan variasi fungsi, komposisi, dan ketebalan dinding. Ada banyak sekali manfaat dari program CAD, dan beberapa dari itu adalah untuk menggabungkan atau menginput data-data faktual di lapangan dan menyatukannya dengan data CAD, sehingga menghasilkan suatu Building Information Modeling, atau yang bisa disebut juga dengan BIM. Selain itu bisa juga untuk menghemat pengeluaran dengan menganalisis atau ikut campur dalam perancangan Integrated Project Delivery. Dan juga sebagai alat untuk merencanakan dan melacak berbagai tahapan dalam siklus hidup bangunan, dari konsep hingga konstruksi, pemeliharaan, dan atau pembongkaran. Terdapat beberapa kendala dalam proses instalasi. Salah satunya adalah program Revit tersangkut dan berhenti mengunduh pada 97%. Dan student atau academic license yang tidak bisa digunakan untuk membypass pengunduhan program Revit yang original di website resmi Autodesk. Hal itu lebih sering terjadi pada laptop yang beroperasi dengan operating system Mac dibandingkan Windows. Serta adanya juga kendala dalam proses pengerjaan, yaitu seringkali ditemukan error atau warning error karena kekurangannya pengetahuan tentang penggunaan program Revit. Yang terakhir, memasuki kelebihan dan kekurangan menggunakan program Revit. Kelebihannya adalah dalam Revit tidak ada pengulangan atau hanya sedikit, walaupun merubah bentuk atau ukuran desain. Kedua, hemat energi dan proses yang ramah untuk proyek berkelanjutan panjang. Dan yang ketiga,
dapat memvisualisasikan bentuk 3 dimensi walaupun merubah bentuk 2 dimensi. Dengan segala kelebihannya, pasti suatu program memiliki kekurangan, yaitu salah satunya adalah untuk memanuver atau merotasi bangunan cukuplah sulit dilakukan, karena action button yang kurang friendly dengan user yang baru saja mempelajari Revit. Letak dan cara penggunaannya kurang strategis. Hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan adalah untuk proyek skala kecil, memakai Revit atau BIM mungkin akan menjadi overkill atau berlebihan, sebab basic tools dalam desain seperti meshes dan command itu tidak ada. Sebenarnya tools meshes di Revit itu ada, meskipun harus sangat berhati-hati dengan ukuran mesh yang sedang dibuat, karena resolusi meshes pada Revit sangatlah rendah, hanya 1 hingga 2 inci atau 2,5 inci hingga 5 cm, akan lebih cocok untuk interior bangunan, dinding, langit-langit, lantai, dan sebagainya. Untuk proyek skala kecil menggunakan Revit sangatlah mahal, jadi akan lebih profitable untuk proyek skala besar yang hanya menggunakan Revit atau BIM lainnya.